Mbak yang pengen berumah tangga sama orang Taiwan, lebih baik dipikir-pikir dulu ya. Kehidupan di sini sangat keras. Aku aja udah pilih mundur itu daripada menyesal ke depannya ya. Jadi alhamdulillah aku bisa bebas karena aku pilih mundur. Aku di sini hampir 15 tahun. Sudah tahu lika-liku negara sini. Kalau kalian mau nikah sama orang sini, satu, pilih yang usia udah menengah, tabungan udah banyak. Dua, harus punya rumah sendiri. Calon suamimu harus punya tanah sendiri. Ya, yang ketiga, itu tolong suamimu harus benar-benar sayang sama kamu. Biar kamu tidak ditendang, tidak diusir karena kita di sini. Kalau udah masuk sini, kita nggak punya apa-apa. Ya. Terus yang keempat, kamu harus pinter semuanya. Ini untuk yang menikah dengan orang Taiwan sih. Kalau mencarinya itu cinta emang kayaknya sih bullshit ya kebanyakan. Walaupun ada sih yang bener-bener sayang kayak gitu. Tapi rata-rata kalau yang dicari cinta itu pada kecewa gitu ya. Seperti ya Mbak inilah banyak yang menikah dengan orang Taiwan. Tapi rata-rata motifnya teman-teman yang menikah dengan orang Taiwan itu hanya demi permanen residen aja. Jadi KTP-nya Taiwan, nanti setelah menikah dengan orang Taiwan itu manfaatin baik-baik, pindah ke warga negaraan Taiwan, nanti kerja di Taiwan lebih enak. Terus kalian nanti pegatan, cerai dengan suamimu Taiwan, menikah dengan suami Indonesia dibawa ke Taiwan. Itu banyak yang seperti itu. Dan kalau mengharap cinta romantis dan lain sebagainya itu 1001 kayaknya yang di Taiwan. Seperti yang dialami Mbak ini ya. Nah, ini juga dari pengalaman Mbak ini, ada juga ini yang komentar-komentar juga ya. Aku dulu kerja di majikan lama, jaga istrinya umur 65 tahun, cuman 15 bulan, terus meninggoy. Setelah itu majikan cowok umur 68 tahun nawarin nikahin aku buat gantiin posisi istrinya. Tapi aku gak mau karena kalau yang dicari itu, yang dicari titiknya ya kalau udah tua mau nyari apa gitu ya. Kemudian ini harus dapetin yang tajir ya, karena kalau masih pas-pasan kita pasti dituntut untuk kerja juga gitu. Memang banyak yang seperti itu ya, yang dituntut untuk bekerja lagi ya gitu ya. Kemudian ini nikah dimanapun tergantung nasib C. Saran saya, kalau mau nikah dengan orang Taiwan wajib saling mengenal dulu minimal 2 tahun agar paham sifatnya. Kalau mau serius nikah cari usia yang lebih dari 40 tahun. Kalau usianya terpaut terlalu lama itu ya bukan cinta sih yang dicari, ya harta sama apa ya, permanen mungkin ya, ARC ya, pindah tempat itu tadi mungkin yang dicari ya. Apa dari awal suamiku gak sayang makanya pilih mundur. Sayang anakmu Mbak. Orang Taiwan tidak romantis dan yang dipikirkan harus cari duit. Nah, ini juga pengalaman. Biasanya orang Taiwan tuh kalau punya anak itu, kalau di Indonesia kan semua tanggung jawab suami. Kalau suaminya bisa bekerja, kalau suaminya nggak bisa bekerja, itu biasanya jadi tanggung jawab istrinya total sampai istrinya jadi kerja di luar negeri. Kalau orang Taiwan biasanya orang luar negeri atau orang Taiwan lah ya khususnya ya dari pengalaman itu dibagi ya. Anaknya yang tanggungan istri siapa, tanggungan suami siapa, nanti listrik yang bayar siapa, makanya siapa. Biasanya seperti itu sih, lebih seperti itu sih. Kalau yang di Indonesia suaminya nggak mau kerja, nggak mau ini, suaminya istrinya total yang kerja ke luar negeri untuk menafkahi. Itu sih bedanya. Aku di sini 25 tahun, sejak masih gadis sering dijodohkan sama majikan, tapi aku gak pernah tertarik karena tahu sifat benar orang sini, gak seenak yang dilihat. Sajane ya unda-undi. Tapi kalau memang sekufu ya, sekufu itu sesuai umurnya, sesuai yang lainnya, sesuai pendidikannya, sesuai semuanya sesuai, saya kira akan baik-baik saja ya. Tapi kalau nggak sekufu, itu rata-rata pihak perempuan yang ditindas, seperti dijadikan pembantu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sekufu sih bagus, bisa di mana aja. Karena orang Taiwan yang menikah dengan warga kita itu kadang-kadang di sana dia tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak laku. Kemudian tapi tetanggaku menikah sama orang Taiwan, dia sukses punya mobil, rumah, toko, Indo, nasib-nasiban ya. Itu yang sesuai, yang sekufu biasanya memang seperti itu. Kalau nggak sekufu ya susah gitu ya. Ini bener banget Mbak, ponakanku menikah dengan sama orang Taiwan, akhirnya kandas, ponakanku lebih mundur daripada rumit lika-liku. Banyak seperti itu. Nah, ini pengalaman aja ya untuk teman-teman semuanya yang menikah dengan orang Taiwan itu ya, jadikan ini pengalaman lah. Mau gimana lagi yang namanya cinta ya. Kalau semua didasarkan atas cinta, insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kalau semua didasarkan bukan atas nama cinta,
ya tidak akan baik-baik saja. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.